Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bamasena Javier Arjanto dengan NIM 1020224300030 dari kelas SI 4803. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar basis data yang sudah saya kerjakan untuk melengkapi nilai ITS. Dari studi kasus yang diberikan, pertama-tama saya menyusun ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD yang sudah saya buat adalah seperti ini. Di sini terdapat 5 entitas kuat dan juga 1 entitas lemah. Entitas yang pertama di sini ada entitas pasien. Di entitas pasien terdapat atribut kunci yaitu ID pasien dan atribut yang lain yaitu nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Di sini juga terdapat atribut lemah yang turunan dari tanggal lahir yaitu umur. Lalu di entitas yang kedua adalah transaksi. Transaksi memiliki atribut kunci yaitu ID transaksi dan di sini ada atribut kunci lemah yang bernama ID pasien. Lalu atribut yang ketiga adalah waktu. Lanjut ke bawah, di sini ada entitas kuat layanan. Di entitas ini terdapat atribut kunci yang bernama ID layanan, lalu ada 2 atribut kunci lemah yang bernama ID unit dan juga ID kategori. Selain itu ada atribut nama dan juga harga. Bergeser ke kiri, ada kategori layanan. Di kategori layanan ini terdapat entitas atribut kunci yang bernama ID kategori. Lalu yang kedua ada atribut nama. Bergeser ke kanan, ada unit layanan yang memiliki atribut kunci yaitu ID unit dan juga atribut nama. Bergeser ke weak entity atau entitas lemah yang merupakan hasil dari relasi antara pasien ke transaksi dan juga detail transaksi ke layanan. Di sini, detail transaksi memiliki atribut kunci lemah dari ID layanan dan juga ID transaksi. Lalu dia juga memiliki atribut subtotal dan juga jumlah. Untuk relasinya sendiri, di sini pasien bertransaksi ke banyak transaksi. Artinya pasien dapat melakukan banyak transaksi. Setelah itu, ada detail transaksi dan juga layanan. Di sini artinya satu layanan dapat dicantumkan di banyak detail transaksi. Lalu layanan ke unit layanan, relasinya adalah one to one. Artinya satu layanan dapat artinya unit layanan dapat melayani satu layanan. Serta ada kategori dan juga layanan. Di kategori layanan, artinya kategori layanan hanya memiliki. Selanjutnya ada kategori layanan dan juga layanan. Hubungannya adalah one to many. Artinya satu kategori layanan dapat memiliki banyak layanan. Setelah selesai membuat ERD dan menentukan entitas, atribut, serta relasinya, saya selanjutnya membuat relational model di MySQL Workbench. Untuk relational modelnya adalah seperti ini. Di sini, atribut entitas layanan atau tabel layanan memiliki primary key ID layanan yang bertipe varchar. Lalu ID kategori dan ID unit yang merupakan adalah foreign key yang bertipe varchar juga. Lalu ada atribut nama dan juga harga yang masing-masing bertipe varchar dan integer. Bergeser ke sebelah kanan di bagian kategori layanan, di sini terdapat ID kategori yang merupakan primary key dari tabel kategori layanan. Selain ID kategori, terdapat juga nama kategori yang bertipe data varchar. Bergeser ke sebelah kiri, ada tabel unit layanan. Di tabel unit layanan ini memiliki primary key ID unit yang bertipe data varchar, lalu juga ada atribut nama yang bertipe varchar. Ke bawah ada
transaksi. Nah, transaksi ini memiliki primary key ID transaksi dan foreign key yang mengambil ID dari tabel pasien, dinamakan ID pasien. Lalu ada juga waktu transaksi yang bertipe data date time. Ke tabel pasien, di tabel pasien terdapat satu primary key yaitu ID pasien. Lalu ada juga atribut seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga umur dengan tipe datanya masing-masing. Lalu ke sebelah kanan di sini ada detail transaksi. Di tabel detail transaksi ini tidak memiliki primary key karena ini merupakan entitas lemah, yaitu turunan dari relasi antara layanan dan juga transaksi. Di sini mengambil foreign key ID transaksi dari tabel transaksi, lalu mengambil juga ID layanan dari tabel layanan. Di sini ada atribut lain seperti subtotal yang bertipe integer dan juga jumlah yang bertipe integer. Untuk selanjutnya adalah DDL dan juga DML. Di DDL sendiri, di sini proses yang saya lakukan adalah meng-create database dan juga tabel. Di sini saya memasukkan query create database dengan nama DB pembayaran sehat. Lalu berhasil terbuat. Setelah berhasil terbuat, saya barulah membuat tabel dari database-nya. Di sini saya masukkan nama tabel dan juga nama-nama kolom atau atribut yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan ERD ataupun relational model. Setelah semua tabel terbuat, saya melanjutkan ke proses data manipulation language atau proses insert, select, update, dan juga delete. Namun di sini yang pertama saya lakukan adalah insert atau memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang ada. Yang pertama dilakukan, saya melakukan insert data ke tabel pasien. Dengan query insert into pasien 030, ini adalah nama tabelnya. Lalu ini adalah nama-nama kolom atau nama atribut yang ada di tabel pasien. Lalu value-nya ini saya masukkan multi value, jadi saya sekaligus satu query memasukkan 6 data yang berbeda dengan ketentuan sesuai kolom-kolomnya dan juga tipe datanya masing-masing. Sama seperti di kategori layanan, lalu di unit layanan, lalu di layanan, lalu transaksi, lalu detail transaksi, dan selanjutnya setelah memasukkan datanya, saya melakukan proses select atau mengambil data yang sudah tadi dimasukkan dari tabel-tabel yang ada. Seperti contoh di sini, kasus yang pertama adalah saya ingin menampilkan semua data pasien yang memiliki umur lebih dari 20 tahun. Nah, jadi di sini saya akan select bintang, ini artinya select all atau ambil semua dari tabel pasien from pasien 030 di mana umur lebih dari 20. Nah, ini akan keluar pasien-pasien yang berumur lebih dari 20 tahun. Untuk query yang kedua, di sini saya ingin menampilkan data transaksi di atas jam 7 sampai dengan jam 16 atau jam 4. Untuk query-nya, di sini select all from transaksi 030, nama tabelnya, di mana where time untuk kita mengambil time-nya saja, karena tadi tipe datanya itu date time, yang kita butuhkan di sini adalah time-nya, jadi kita ambil time saja, dan nama kolomnya adalah waktu. Nama kolom waktu lebih dari jam 7, pukul 7 pagi, dan
time, waktu kurang dari 16.00. Artinya di antara jam 7 sampai jam 4. Nah, setelah keluar, di sini akan keluar ID transaksi yang berlangsung di jam-jam tersebut. Untuk kasus yang ketiga, di sini saya ingin menampilkan nama, alamat, dan nomor telepon pasien sesuai urutan abjad namanya. Jadi, di sini saya akan langsung select nama, alamat, dan juga nomor telepon dari from pasien. Ini adalah nama tabelnya, pasien 030. Order by, fungsinya adalah untuk mengurutkan data yang nantinya akan keluar, diurutkan berdasarkan nama, dan ASC ini adalah ascending atau dari abjad A sampai Z. Lalu ini akan keluar, namanya urut sesuai abjadnya. Untuk kasus yang keempat, di sini saya akan menampilkan nama serta total biaya yang dibayar oleh setiap pasien. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan Cartesian join dengan query-nya adalah select P nama. P ini adalah tabel pasien, inisiasi dari tabel pasien. Lalu saya kasih nama di sini S nama pasien. Jadi nanti kolom yang keluar itu nama kolomnya adalah nama underscore pasien. Lalu saya juga mengambil total menggunakan sum dari DT ini adalah tabel detail transaksi, kolom subtotal. Jadi akan mentotalkan semua total dari subtotal yang ada di detail pasien, detail transaksi. Lalu dengan memberi nama kolomnya yaitu total bayar. From pasien, tabel pasien 030, inisiasinya adalah P, transaksi 030, T, detail transaksi 030, DT. Where, di mana ID pasien yang ada di tabel transaksi sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien. Dan juga ID transaksi yang ada di tabel transaksi sama dengan ID transaksi yang ada di tabel detail transaksi. Lalu datanya nantinya akan digrup berdasarkan ID transaksi di tabel transaksi dan juga nama di tabel pasien. Hasilnya adalah seperti ini. Yang keluar adalah nama pasien dan juga total bayar yang dibayarkan oleh mereka. Yang kelima, di sini saya ingin menampilkan daftar layanan yang digunakan pada setiap transaksi yang ada. Di sini menggunakan join dengan query-nya adalah select ID transaksi, nama, saya kasih nama layanan, lalu jumlah dan juga subtotal dari detail transaksi DT. Nah, detail transaksi ini saya inisiasikan dengan nama DT. Jadi jumlah dan juga subtotal akan diambil dari tabel detail transaksi. Join layanan 030 L, inisiasinya adalah L, tabel layanan. On ID layanan sama dengan ID layanan yang ada di tabel layanan. Lalu join transaksi atau kita inisiasi T on ID transaksi di detail transaksi sama dengan ID transaksi di transaksi. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini akan menampilkan ID transaksi dan juga nama layanan dan juga jumlah dan juga subtotal. Selanjutnya untuk bab 4, di sini kita diberikan tabel yang belum dinormalisasi. Untuk bentuk normalisasi yang pertama, 1NF. Di sini saya memisahkan data yang redundant di dalam satu kolom.
Setelah dipisahkan, datanya akan tampil seperti ini. Yang tadinya kamar rawat inap dan obat paracetamol itu tergabung jadi satu field, sekarang dipisah. ID layanan juga terpisah. L1, L2, L2, L4. Lalu di bentuk yang kedua, di sini memisahkan atribut sesuai dengan primary key-nya. Nah, di tabel transaksi sendiri, primary key-nya adalah ID transaksi. Jadi, semua hal yang berkaitan sama tabel transaksi akan menjadi atribut dari primary key ini. Setelah itu, ada juga tabel pasien. Karena di sini terdapat ID pasien, maka kita pisahkan pasien ke dalam tabel tersendiri. ID pasien diikuti dengan nama pasien. Setelah itu, ada juga tabel layanan. Karena di sini terdapat ID layanan, lalu nama layanan, dan juga biaya layanan, maka kita bisa pisahkan ID layanan ke tabel layanan sendiri. Jadi tabel layanan ini memiliki primary key yaitu ID layanan, lalu diikuti dengan atribut nama layanan dan juga biaya layanan. Dan untuk bentuk 3NF-nya, karena bentuk 3NF itu memiliki syarat tidak boleh ada atribut yang transitive dependency atau atribut non-key yang bergabung ke atribut non-key lain. Karena di sini sudah tidak ada kasus tersebut, maka bentuk 2NF itu sudah merupakan bentuk 3NF. Baik, mungkin cukup sekian tadi presentasi yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.